Tampilan baru QR menu Tantri. Nah, setelah update V3.0, Tantri saat ini punya tampilan baru. Sebetulnya nggak hanya di QR menu, tapi juga di kasir dan juga kitchen display. Kita bahas yang pertama dulu adalah QR menu Tantri. Di tampilan yang baru ini, Tantri sudah lebih enak dilihat dan memberikan informasi yang lebih banyak kepada pelanggan. Dimana di sini dijelaskan ada Welcome to Cafe Tantri atau nama cafe Bapak Ibu nanti dan teman-teman. Dan di bagian atas kita juga ada menu search. Di bagian kanan ada menu pilihan. Nah, ini tampilan yang paling barunya. Di sini kita bisa melihat ada merchant information, jadi dia buka kapan aja dan alamatnya di mana. Di sini juga tersedia beberapa gambar. Bisa add maksimal sampai 4 gambar. Jadi buat nunjukin nih suasana dari cafe Bapak Ibu. Dan juga di bagian sini ada bagian untuk pemilihan bahasa. Saat ini ada tersedia bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang target marketnya adalah foreign people atau orang asing di Bali atau daerah-daerah wisata, bisa di-set ke tampilan bahasa Inggris. Jadi di sini nanti kata-katanya semua bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia nanti akan berubah. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, selamat datang di Cafe Tantri. Itu tampilan yang di atas. Di bawah juga sama, di sini kita bisa add sampai 4 gambar dan di sini terkait tampilan informasi operasional kafenya atau resto. Dan di sini kita bisa pilih apakah mau reservasi dulu. Semisal kita mau buka reservasi untuk beberapa slot. Nah, di sini bisa pilih tanggal dan juga jamnya. Bisa input juga berapa orang yang ingin reservasi, misal 6 orang, dan memberikan catatan khusus. Misal, tolong dekat jendela. Nah, seperti itu. Nanti tinggal buat reservasi. Nah, nanti akan ada informasi seperti ini, reservasi telah berhasil. Tapi nanti reservasi ini sifatnya permintaan. Ketika reservasi di-OK-kan atau mungkin di-reject oleh pihak kafe, nanti juga akan ada pemberitahuan. Ini contohnya dulu. Kita coba scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini kita bisa melihat ada menu PDF yang sebenarnya juga bisa dicetak. Misal, kita ingin jadi orang yang memesankan pesanan teman-teman kita. Jadi kita bisa cetak menu PDF dan kirim ke teman-teman. Nanti kita yang pesanin satu-satu. Nah, di sini ada tombol search makanan. Jadi kita bisa cari makanan apa yang mau dicari. Misal contoh kita ke satu restoran dan ngecek ada nasi goreng nggak ya? Oh, ternyata nggak ada. Coba kita deh, ada nasi apa nih? Nah, ada nasi lemak, paket nasi, ada paket nasi ayam geprek, ayam penyet. Nah, fitur search ini ngebantu buat teman-teman atau pelanggan Bapak Ibu yang memang langsung pengen tahu dia maunya apa. Nah, di bagian bawahnya di sini ada kategori. Jadi di sini ada semua menu, kategori burger, dan kategori ini bisa di-create ya nanti ya, bisa dibuat di halaman kasir. Kita bisa pilih. Jadi nggak harus scroll ke bawah ya. Jadi langsung ke bawah cek. Nah, oh nggak ada. Oke, kita cari apa lagi nih? Sate lilit, tea base, minum-minumnya, soft drink, di sini Asian food. Nah, di sini ada. Oke, kita kembali dulu. Nah, kalau kita scroll ke bawah seperti biasa. Jadi di sini ya ada menunya. Kita bisa tambahkan dan di sini ada update baru. Pertama adalah memunculkan jumlah stok dari menu. Jadi kalau ada menu-menu yang setiap hari itu terbatas, kita bisa cantumkan batasan stoknya. Contoh burger cuma 50 stok, crispy chicken burger ada 74, ayam bakar 26, seperti itu. Dan juga ada fitur baru yaitu harga coret. Nah, seperti ini. Harga coret ini membantu kalau misal ada flash sale, ada menu-menu yang ingin dipromokan, menu baru misal. Nah, bisa menggunakan harga coret. Nah, di sini contohnya harga coretnya 40.000, dicoret jadi tinggal 35.000. Seperti itu. Nah, itu tampilan barunya. Sekarang kita coba pesan ya, teman-teman. Kita coba pesan. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa untuk menambahkan beberapa jenis variasi atau add-on ya. Misal ada yang mau ditambahkan beberapa add-on, ada yang tipenya 1, ada yang tipenya bisa tambahkan 2, seperti itu. Nah, kita bebas. Nah, ini cup gelas karena paket kan. Di sini paket, kita milih toppingnya single, rasa manis misal. Jadi tehnya paket es teh, mau teh pahit apa teh manis, seperti itu. Teh tawar ya sebenarnya ya. Ya, coba check out.
Nah, kalau sudah di check out, kita bisa pastikan lagi, klik satu kali lagi. Nah, di sini kita melengkapi informasi dari pelanggan atau informasi kita sendiri ya, misal kita sebagai pelanggan. Namanya Dimas, nomornya berapa, misal nomornya salah kita ganti nomornya itu. Nah, dan ternyata mau makan di tempat nggak jadi deh, dibungkus aja, kita juga bisa ganti di sini take away gitu. Atau nggak jadi deh, makan di tempat aja gitu. Nah, nanti kalau kita sudah scan di meja dan mejanya sudah ada table management, biasanya otomatis terisi. Oke, kalau belum terisi juga kita bisa mengisi nomor mejanya, misal nomor 4 gitu. Kalau sudah, kita bisa langsung lanjutkan pembayaran. Oke, kita lanjut pembayaran. Nah, ini juga tampilan baru kita. Di sini kalau cafe yang kita pesan menyediakan 2 tipe order, maka akan muncul 2 tipe ordernya. Apakah close bill atau open bill. Jadi apakah nanti teman-teman ingin masih nambah lagi atau yaudahlah pesananku ini aja. Nanti kalau mau nambah scan lagi gitu. Nah, berarti pilihnya yang close bill, yang langsung bayar. Atau yang open bill. Jadi enggak deh, aku masih nanti ada nambah, tapi aku mau konfirmasi order dulu biar dibuatin dulu. Berarti open bill. Nah, ini kita bisa cek apa aja yang kita pesan tadi, pastikan ini kan paket ya. Nah, mungkin perbedaannya di sini ya teman-teman. Kalau close bill nanti di bawah, nah akan ada pilihan pembayaran. Apakah mau pasang voucher, misal ada voucher yang tersedia, ternyata cafe ini tidak menyediakan voucher, berarti tidak ada. Dan juga di sini pilih metode pembayaran. Nanti juga tergantung kafenya, tapi Tantri menyediakan pembayaran dari QRIS, Dana, BNI, Mandiri dan lain-lain. Di sini. Nah, misalnya kita mau bayar tunai juga bisa. Berarti kalau kita bayar tunai nanti kita harus ke kasir. Gitu. Oke. Misal kita pilih bayar tunai dulu aja. Kita konfirmasi order. Nah, sudah. Disinilah kita tinggal menunggu. Nah, ini nih, harap selesaikan pesanan Anda ke kasir agar pesanan bisa diproses. Oke, klik mengerti. Kita tinggal jalan ke kasir. Oh ya, terakhir, nanti di sini juga kita bisa untuk download. Nah, ini download faktur. Misal kita butuh struknya untuk reimburse perusahaan atau mungkin untuk perjalanan dinas mungkin, jadi perlu bukti pembayaran, itu juga bisa. Itu adalah gambaran fitur dari aplikasi QR Menu Tantri dengan tampilan-tampilan barunya ya. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu aplikasi kasir Tantri dengan tampilan barunya. Oke, kita masuk bagian 2, yaitu update fitur mengenai kasir Tantri. Jadi di sini bagian fitur kasir kita punya beberapa update major yang pastinya berguna untuk pelanggan ataupun pemilik kafe dan resto. Nah, di sini ada beberapa. Kita coba fokus dulu yang pertama tentang tampilan awal dari aplikasi kasir Tantri. Nah, di sini tampilan awalnya adalah kita bantu untuk tampilannya bisa lebih dipermudah. Nah, estimasi pendapatan ini dapat disembunyikan dan dapat diperlihatkan. Lalu di bagian atas ada tombol search, di mana tombol ini akan bantu mencari fitur yang sedang ingin digunakan. Contoh, aku ingin cek menu. Nah, di sini akan muncul katalog dan QR menunya. Atau aku ingin terkait setting printer. Nah, langsung diketik printer. Atau ingin ngecek terkait laporan, langsung ada. Atau terkait user. Nah, ini diskon, misal diskon, langsung ada. Atau kitchen display, ada. Jadi fitur ini semua dimudahkan untuk siapapun yang ingin mencari fitur yang ingin digunakan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita scroll juga ke bawah, ada fitur yang sudah dikelompokkan. Nah, kita tinggal klik. Di sini kita tinggal cari apa yang biasanya teman-teman butuhkan. Ada laporan, dompet, katalog, dan disusun berdasarkan kategori. Nah, di sini merchant management ada printer, pajak dan service, karyawan, shifting, pin. Nah, semuanya ada di sini. Jadi bisa via scroll atau via search. Itu tampilan yang pertama. Nah, update yang kedua adalah ini mungkin yang paling sering ditanyakan ya. Ketika kita sudah melakukan printing untuk pesanan ataupun printing struk pelanggan, nah di sini
ada penanda, dimana kalau sudah di print akan ada tanda checklist bahwa kita telah melakukan print tersebut, sehingga mencegah atau mengurangi potensi dari double print. Termasuk nanti kalau di dapur, di checker, ketika sudah kita cetak, nah maka di sini akan muncul tanda checklistnya bahwa ini telah dicetak. Nah, ini pasti sangat berguna banget. Gitu. Jadi kalau ada pelanggan yang meminta struk dicetakkan kembali dan dia mengaku, oh saya belum dikasih struk, nah di sini ada tandanya. Enggak, sudah dicetakin kak, ini buktinya ada. Jadi kalau sudah dicetak pasti sudah muncul. Nah yang selanjutnya adalah auto print multi printer. Jadi kalau kita sedang ada pesanan yang banyak dan kita ingin memproses pesanan ini, contoh ini sudah dibayar misalnya, sudah dibayar. Nah kita ingin mencetak ke struk dapur. Struk dapur ini kan ada minuman dan juga makanan, dan juga nanti mungkin ada dapur khusus untuk khusus di roti atau pastry. Nah ketika kita klik seperti ini, tes, nanti akan langsung 3 printer itu mengeprint, atau 2 printer atau bahkan lebih gitu, tergantung jumlah printernya berapa ya. Oke, kita lanjut ke update fitur berikutnya terkait pembayaran. Jadi dalam fitur pembayaran sekarang kita bisa mengaktifkan split bill dan split payment. Nah ini misal bayar sekarang. Nah di sini kita bisa memisahkan bill dan memisahkan pembayaran. Split bill artinya ya kita memecahkan satu pesanan struk menjadi 2 struk atau 3 struk. Misal yang datang adalah kita double date gitu. Jadi dipisah tagihan pasangan kita dengan tagihan pasangan satunya gitu. Nah, kita bisa split bill dan masukkan berapa yang mau displitkan. Misal kita split jadi 2 ya, submit. Oke, nah ini kita tinggal tambahkan ke split bill. Split bill 1 ini punya kita gitu kan, tambah. Terus ini tambah. Oke. Tambah. Sama ini 1 lilit pedas misal. Tambah. Oke. Dan sini kita udah ada. Nah, ini. Kita tinggal, nah di sini split bill kedua kan belum ada, berarti kita tinggal masukkan yang belum. Nah, ini kita tambah. Oke, kita tambahkan. Oke, udah. Di sini sudah ada split bill-nya. Nah, sekarang kita tinggal bayar. Nah, ini bayar, bisa kita bayar. Bayar sekarang. Nah, ini pembayaran udah selesai. Tinggal yang kedua. Kita bayar. Oke, tutup split bill. Nah, kalau sudah kita tinggal print. Nah, untuk kebutuhan struknya. Seperti itu. Ada satu fitur lagi yang sangat membantu adalah fitur split payment. Jadi ini kondisi kalau pelanggan kita atau kita sendiri bahkan sebagai pelanggan ingin bayar tapi duitnya adanya 50.000 cash dan sisanya QRIS. Nah, ini pakai fitur ini untuk tipe pelanggan yang seperti itu. Jadi kita pilih dulu tipe pembayarannya mau tunai sama apa. Misal dia mau bayar tunai sama QRIS. Oke, kita pilih dulu, pilih metode pembayaran. Nanti di bawah sini akan muncul nominal-nominal yang perlu dimasukkan sesuai total tagihan. Nah, kalau misal di atas 75.000, di sini ada info uang Anda kurang 124.000. Jadi di sini kita masukkan 124.000. Nah, kita tinggal konfirmasi pembayaran. Kalau sudah kita konfirmasi, nah, apakah sudah dibayar? Kita pastikan dulu. Kalau sudah, kita lakukan pembayaran. Oke. Nanti ketika di struknya akan muncul seperti ini. Pembayaran tunai 75.000, pembayaran QRIS statik 124.000. Seperti itu. Nah, fitur terakhir adalah memasukkan suatu orderan jadi orderan prioritas.
Jadi contoh kita misal mau memprioritaskan pesanan dari Andi. Nah, kita klik style prioritas. Nah, nanti di sini akan muncul tanda bahwa Andi ini harus segera diselesaikan. Baik pun yang sedang diproses. Nah, ini contohnya pesanan si Dimas harus diprioritaskan. Atau jadi pesanan si Diki juga kita ikut prioritaskan juga bisa. Nah, ini. Dan kita settingnya per menu ya. Seperti ini. Nah, jadi di sini nanti akan muncul. Ini berkaitan dengan fitur update di bagian kitchen display. Setelah ini kita akan bahas. Selanjutnya kita punya fitur yang namanya kitchen display. Jadi kitchen display ini adalah daftar-daftar pesanan yang akan muncul di tampilan dapur. Makanya kita sebut kitchen display. Dan di fitur kitchen display ini juga ada beberapa update. Yang pertama, orderan yang berwarna kuning adalah orderan yang prioritas yang tadi kita setting. Dan kita juga bisa ubah tampilannya mau seperti ini, jadi disetarakan biar rapi. Kita klik detail kalau mau proses atau mau dibuat memanjang. Itu tampilan update yang pertama. Yang kedua adalah kita juga bisa melakukan kategorisasi. Jadi misal tim A itu khusus makan di tempat, tim B khusus yang orderan takeaway, tim C khusus yang pesan antar. Jadi pesan antar ini maksudnya dikirim oleh kru delivery kita gitu. Atau juga yang online food, misal orderan online food mau dimasukkan ke tantri. Nah, jadi tampilan-tampilan seperti ini sehingga tim dapur bisa lebih fokus ingin orderan yang mana dulu yang mau diselesaikan. Misal makan di tempat, nah kita mau proses nih, oh yang makan di tempat dulu kita proses, satu udah ready, kita tinggal selesaikan pesanan. Otomatis nanti di bagian kasir akan selesai atau ke fase selanjutnya. Juga pun juga yang take away kita pastiin selesaiin tuh 2, 3 selesaikan. Yang pesan antar kita selesaikan juga. Oke, udah beres chef, udah beres. Oke, bungkus pesanan. Jadi kita tim dapur bisa lebih fokus dan mungkin tidak banyak menghabiskan kertas. Dan ini adalah untuk kitchen display. Bisa digunakan untuk PC, lalu ada mouse, atau menggunakan device yang touchscreen dengan fitur yang tahan panas juga tahan air gitu. Biasanya ada sertifikasi tahan debu, tahan minyak, tahan panas, tahan air. Ada device khususnya. Jadi tantri dari QR menu, kasir, dan kitchen display itulah update yang akan kita berikan di V3.0 dan sudah launching sejak 15 hari yang lalu atau lebih tepatnya tanggal 1 Juni. Oke, buat teman-teman business owner yang butuh aplikasi kasir, QR menu, bahkan sampai ke dapur, bisa langsung klik link di deskripsi dan bisa langsung demo dengan tim sales kita. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.